Putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau disapa Eril dikabarkan hilang terseret arus saat berenang di Sungai Are di Swiss pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Insiden hilangnya Eril terjadi pada pukul 10 waktu Swiss. Saat itu Eril bersama adiknya, Zara dan temannya sedang berenang di Sungai Are. Eril dan rombongan turun ke sungai di area yang bertangga. Juga memilih titik di mana ada lansia dan anak-anak yang berenang dengan asumsi titik tersebut tidak berbahaya. Pihak keluarga menceritakan, Eril yang turun paling pertama untuk memastikan kelompoknya aman. Setelah memastikan dua anggota kelompoknya selamat sampai di atas, kembali di darat, Eril tiba-tiba terseret arus dan sempat berteriak meminta tolong. Teriakannya didengar warga sekitar yang lalu melaporkan kejadian itu ke polisi air. Eril berteriak "Help!", keluarga yang ada di pinggir berupaya menolong. Teriakan "Help!" terdengar warga di pinggir sungai dan memberi tahu polisi. Di hilir, posisinya polisi sudah tahu akan kemana. Seperti diketahui, Eril merupakan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Eril dan keluarga berada di Swiss dalam rangka mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2. Namun takdir Allah sudah ditetapkan, Eril terbawa arus sebelum berhasil naik ke daratan, ujarnya lagi. Akibat insiden itu, kini pencarian masih dilakukan dengan melibatkan kepolisian dan tim SAR setempat. Berikut informasi terbaru dari Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Bern mengenai proses pencarian terbaru Eril di Sungai Are 1. Pencarian Eril dilakukan tanpa batas waktu. Pencarian Eril berlanjut pada Sabtu mulai pukul 8.30 sampai dengan jangka waktu yang diperlukan sesuai dengan kondisi alam sekitar sungai. Tim SAR terdiri dari polisi air, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Proses pencarian oleh tim SAR dilakukan dengan tanpa batas waktu, karena pada prinsipnya, polisi sungai di Kota Bern bertugas berpatroli setiap hari. 2. Penyelam mulai diterjunkan. Berbagai metode dikerahkan dalam proses pencarian. Setelah sebelumnya memakai drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh manusia, kini tim SAR akan menggunakan drone konvensional untuk bermanuver serendah mungkin di atas permukaan sungai. Tim juga akan menggunakan perahu pencari dan sudah bisa mengerahkan penyelam. Metode pagi ini lebih intensif, ujar Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Haddad dalam konferensi pers virtual dikutip Minggu 3. Penyelam mengalami kendala. Menurut Mulyaman, kondisi air pada saat kejadian mencapai 16 derajat Celcius dan sedikit keruh, sehingga menjadi kendala terutama untuk mengerahkan tim penyelam. Sungai Are ini datangnya dari salju yang meleleh sehingga relatif dingin dan ada kristal putih sehingga agak keruh. 4. Debit air 180 sampai 230 meter kubik detik. Mulyaman menepis spekulasi di media lokal setempat yang mengatakan bahwa debit air Sungai Are menjadi besar karena sejak Januari tahun 2022 perusahaan milik negara Swiss di bidang listrik Alpiq di Winsnau mengalirkan antara 15 dan 25 meter kubik air per detik ke jalur lama Are di Bendung Winsnau. Tak ada rekayasa arus karena secara konsisten arus di Sungai Are akan seperti itu. Perbedaan debit air akan terjadi dari hari ke hari tergantung apakah ada tambahan hujan atau fenomena air lainnya sehingga debit air bertambah meluncur ke dataran lebih rendah, ujar Mulyaman. Dari data pemerintah Kota Bern, debit air rata di Sungai Are adalah 180 sampai 230 meter kubik per detik. Informasi tersebut senantiasa dapat diakses oleh publik secara online dan real time. 5. 99,9% orang yang hanyut di Sungai Are selamat. KBRI Bern di Swiss mencatat, dalam setahun 15-20 orang terseret di Sungai Are, dengan persentase 99,9% ditemukan. Mayoritas orang hilang ditemukan dalam 3 minggu. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan SAR setempat sehingga pihaknya bisa mendapatkan informasi secara real time.